sahabatnya, para tabi'in, dan pada seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua dan terkhusus kepada diri khatib kita tadi. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan semua perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya, dan kita menjauhi larangan-larangannya sejauh-jauh mungkin. Karena hanya dengan takwa kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema Jumat kali ini yaitu gerakan ayah teladan Indonesia atau GAI, mewujudkan ayah adalah pemimpin, ayah pendidik, dan ayah pelindung keluarga. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6. Ayat ini adalah peringatan sekaligus amanah bagi setiap ayah, setiap pemimpin keluarga, dan tidak hanya menjadi diri, tidak hanya menjaga dirinya dari api neraka, tetapi juga mendidik, membimbing, dan melindungi keluarganya. Itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimahullah. Dalam Islam, posisi seorang ayah sangatlah mulia. Ia adalah pemimpin, ia adalah pelindung, dan ia adalah pendidik utama bagi keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in, wa mas'ulun ar-ra'iyatuh." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa seorang ayah bukan sekedar pencari nafkah, tetapi juga menempuh arah perjalanan keluarga. Bila ayah lalai, maka anak-anak akan kehilangan teladannya. Bila ayah lemah, keluarga akan kehilangan kekuatannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Di era globalisasi ini dan kemajuan teknologi saat ini, banyak tantangan yang mengintai generasi muda kita, seperti halnya pergaulan bebas, narkoba, pornografi, porno aksi, meningkatnya angka pernikahan dini yang berdampak pada stunting dan kemiskinan. Kurangnya perhatian dari sosok ayah, karena sebagian ayah lebih sibuk di luar rumah, sehingga anak-anak kehilangan figur teladannya. Fenomena ini menjadi alami bagi kita semua. Oleh karena itu, peran ayah harus benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin pada seorang anak. Hadirin jamaah dan jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, kini telah hadir sebuah program yang mulia yang dikenal dengan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang diprakarsai oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Gerakan ini mengajak seluruh ayah di Indonesia, khususnya di Desa Kuntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk kembali pada peran sejatinya, yaitu menjadi ayah teladan
dalam ibadah. Ayah yang rajin sholat berjamaah, ayah yang rajin membaca Al-Quran, berakhlak mulia, akan lebih mudah diikuti oleh anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula dengan anak-anak, mereka akan sholat sebagaimana mereka melihat ayahnya sholat. Ayahnya baik sholatnya, insya Allah anak yang akan mengikuti ayahnya sebagai keteladanan. Yang kedua, menjadi pendidik utama dalam keluarga. Seorang ayah menjadi pendidik utama dalam keluarga. Jangan serahkan sepenuhnya pendidikan hanya kepada ibu dan sekolah. Ayah harus aktif mengajari anak tentang iman, tentang tauhid, tentang adab, dan tentang tanggung jawab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu." Yang ketiga, menjadi pelindung keluarga. Ayah menjadi pelindung keluarga. Ayah wajib menjaga keluarga dari ancaman narkoba, ancaman pergaulan bebas, ancaman pernikahan dini, dan segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, menjadi penggerak kebaikan di masyarakat. Ayah teladan bukan hanya mendidik keluarga, tetapi juga menginspirasi lingkungannya. Hadirin jamaah dan jemaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap nasibnya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini menekankan bahwa seorang mukmin harus memikirkan generasi setelahnya. Jangan sampai anak cucu kita yang ditinggalkan menjadi lemah, baik lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, bahkan lemah ekonominya. Kelemahan generasi yang akan datang adalah tanggung jawab para orang tua, terutama seorang ayah sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga. Berdasarkan ajaran agama Islam, ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seorang ayah agar anak tidak tersesat dan lemah, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendidik keluarganya dalam kebaikan, akan menjadi teladan yang baik dengan salatnya, dengan jujurnya, dan dengan sabarnya. Yang kedua, mengucapkan perkataan yang benar. Ayah harus membimbing anak dengan nasihat-nasihat yang bijak, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan dan kekerasan. Kaum muslimin jamaah dan Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI hadir sebagai jawaban praktis atas peringatan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang telah kami bacakan di atas tadi. GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, mendorong para ayah untuk mencegah lahirnya generasi yang lemah dengan hadir dan aktif dalam pendidikan anak-anaknya, dan bukan hanya sekedar sibuk mencari nafkah. Kedua, mewujudkan ketakwaan dan dalam keluarga dengan menjadi teladan dalam ibadah dan akhlaknya. Yang ketiga, memberikan nasihat yang benar dan mendidik
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan banyak anak yang terjerumus pada narkoba, pada pergaulan bebas, pernikahan dini, tawuran, hingga perilaku menyimpang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan ayah dalam mendidik dan mendampingi anak. Saat ini di Indonesia telah terjadi fenomena fatherless atau kondisi anak yang tidak mendapatkan kehadiran dan peran ayah yang memadai dalam proses tumbuh kembangnya. Melalui program GAPI ini, Gerakan Ayah Dalam Indonesia, diharapkan para ayah di Indonesia sadar bahwa tugas utama mereka bukan hanya mencari rezeki untuk menafkahi, tetapi juga untuk memastikan anak-anaknya tidak menjadi duriatan biasa, generasi yang lemah dan tersesat. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa arah. Karena jika ayah tidak hadir dalam mendidiknya, maka dunia luar yang akan mendidiknya melalui handphonenya. Maka jadilah ayah yang bertakwa, yang menuntun keluarganya dengan perkataan yang benar, dengan mendidik yang benar, dengan keteladatannya, dan melindungi anak-anaknya dari segala bentuk kelemahan dunia dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Di penghujung khutbah ini saya mengajak kita semua sebagai seorang ayah, mari kita harus terus berusaha menjadi pemimpin yang amanah. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti mencontohkan sholat tepat pada waktunya, berbicara yang sopan di depan anak-anaknya, mengajarkan kejujuran dan menunjukkan kasih sayangnya. Dan dari ini kita dukung gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI ini dimulai dari diri kita masing-masing. Jadilah ayah yang hadir, ayah yang mendidik, ayah yang membimbing, dan ayah yang meneladani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma naha wa 'alamu anna Allaha amarakum bil amali bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa qudsihi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من
ودمر أعداء الدين واهدي كل أمتك وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا والبلاء والوباء والزلازل ومهنا وسوء ومهنا ما ظهر منها وما بطن أمانتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.